Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Pratin dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengelolaan aset XBDL. Ya, dengan anggota kelompok, yang pertama itu ada Ali Amanah, absen 3. Yang kedua ada Dian Fajar, absen 11. Lalu ada Muhammad Aji Pratama, absen 21. Saya sendiri, Imade Indah Meliawati, absen 24. Novia Helmanda, absen 26. Dan Tasya Nur Zakiyah, absen 31. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Sejarah Badan dalam likuidasi. Terjadinya bank dalam likuidasi mengingat pada tahun 1997 sampai 1998, krisis moneter melanda dunia, termasuk Indonesia, yang juga berdampak terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional yang kian menurun. Salah satunya adalah penarikan dana secara besar-besaran yang menyebabkan bank dalam mengalami kesulitan likuiditas yang sangat parah dan disusul dengan kelangkaan likuiditas perekonomian secara keseluruhan. Mencermati kondisi ini, IMF merekomendasikan untuk melakukan likuidasi terhadap 16 bank yang disebut dengan bank dalam likuidasi, yang menjadikan pemerintah harus menjamin pembayaran seluruh kewajiban bank, baik kepada deposan maupun kreditur lewat program penjaminan atau blanket guarantee. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan sistem pembayaran nasional yang merupakan tulang punggung seluruh kegiatan ekonomi. Next. Pembubaran pembentukan BPPN. Lalu setelah hal itu pemerintah membentuk pembentukan BPPN dengan keputusan Presiden 27 tahun 1998, lalu membentuk jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum melalui keputusan Presiden 26 1998 dan penetapan ketentuan tentang dan penentuan ketentuan tentang BPPN dengan peraturan pemerintah PP 17 tahun 1999. Setelah kondisi dirasa sudah kondusif, pemerintah membubarkan BPPN dengan Kepres 15 tahun 2004. BPPN dibubarkan setelah telah terselesaikan sebagian besar secara pokok tugas-tugas penyelesaian penyihatan perbankan nasional dan telah mulai membaiknya kondisi makro perekonomian Indonesia. Yang kemudian terbentuknya yang pertama pembentukan BPPN atau ex-BPPN, yang kedua pembentukan perusahaan personal bidang pengelolaan aset ex-PTPPA, yang ketiga adalah pembentukan UP3 atau ex-PDL. Bank dalam likuidasi yang selanjutnya disingkat BDL adalah bank yang telah menerima dana talangan, fasilitas pembiayaan, dan atau dana penjaminan dari pemerintah serta dicabut izin usahanya yang diikuti dengan likuidasi bank. Fungsi utama dari penyerahan aset BDL yang dimaksud adalah dalam rangka pengembalian atau recovery anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk saat ini, dasar hukum yang masih berlaku adalah PMK 185, PP 27 tahun 2014, PP 25 tahun 99, dan Perpres 28 tahun 2015. Selanjutnya itu bank dalam likuidasi eks tanda talangan. Next. Terdapat 16 bank dalam likuidasi yang terbagi nantinya ada 3 yang tanpa penyerahan aset. 16 yang dilikuidasi ini terjadi pada tanggal 1 November 1997 dan menerima BLBI yang disalurkan oleh pemerintah berupa fasilitas saldo debit dan dana talangan sebesar kurang lebih 11,88 triliun. 16 bank tersebut yaitu PT Bank Citra Hasta Dana Manunggal, PT Bank Guna Internasional, PT Bank Harapan Sentosa, PT Bank Kosagraha Semesta Sejahtera, PT Bank Mataram Danarta, PT Bank Pasifik, PT Sejahtera Bank Umum, PT South Asia Bank, lalu PT Bank Anrico,
PT Bank Dwi Paswesta, PT Bank Pinisan, PT Austria Raya Bank, PT Bank Industri, PT Bank Jakarta, PT Bank Majapahit Raya, dan PT Bank Andreweda. Terdapat 3 yang tanpa penyerahan aset. Itu yang pertama PT Bank Jakarta, karena telah melunasi kewajiban kepada pemerintah. Kedua, PT Bank Majapahit Umum Raya, karena sudah melaksanakan RUPS pembubaran. Selanjutnya itu PT Bank Andreweda, karena tidak memiliki kewajiban dana talangan pemerintah. Selanjutnya, itu bank dalam likuidasi X dana talangan. Selanjutnya, next. Selanjutnya itu alur proses penyerahan aset. Yang pertama itu ada pembubaran izin usaha dan likuidasi bank. Yang kedua itu tim likuidasi melakukan likuidasi terhadap 16 bank tersebut. Yang ketiga, penyerahan aset ke pemerintah. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada bank dalam likuidasi X unit program penjaminan pemerintah atau UP3. Next. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2004 tentang perubahan atas Kepres nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum, pelaksana pemberian jaminan pemerintah dilakukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya dalam melaksanakan pemberian jaminan, pemerintah dimaksud dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 85 KMK 6/2004 dibentuk unit pelaksana penjaminan pemerintah atau UP3. Selanjutnya, melalui program UP3 dilakukan pemberian dana pinjaman pemerintah sebesar 3,2 triliun kepada 5 bank. Pelaksanaan penjaminan dilakukan melalui BNI selaku bank pembayar berdasarkan daftar nominatif hasil verifikasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Selanjutnya, 5 bank dalam likuidasi XUP3. Yang pertama itu PT Bank Dalu, PT Bank Ratu, selanjutnya PT Bank Global Internasional, selanjutnya PT Bank Asiatik, PT Bank Dagang Bali, dan PT Bank Prasida Utama. Dalam hal ini, PT Bank Prasida Utama sudah lakukan penyerahan aset dari TL ke pemerintah. Selanjutnya, selain itu likuidasi BDL XUP. Alurnya itu pertama melakukan likuidasi bank. Itu pemberian dana pinjaman pemerintah melalui pemberian dana pinjaman pemerintah melalui program UP3 sebesar 3,2 triliun. Selanjutnya itu tim likuidasi melakukan atau tugas pokoknya melakukan pemberesan likuidasi dengan cara pencairan harta dan atau penagihan piutang kepada para debitur yang hasilnya untuk pembayaran kewajiban bank kepada debitur. Masa kerja yaitu 5 tahun dan dapat dipanjang selama 140 hari. Apabila masa kerja habis dan terdapat aset yang belum tercairkan dan kewajiban kepada pemerintah, maka sesuai kedudukan pemerintah sesuai pasal 17 PP nomor 25 tahun 1999 bahwa aset yang belum terselesaikan, maka pemerintah tetap memiliki hak atas aset yang belum cair tersebut. Selanjutnya, selanjutnya itu alur proses penyerahan aset. Yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, persiapan serah terima aset. Yaitu pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi aset untuk 4 BDL XUP3 pada tahun 2014 oleh Kementerian Keuangan bersama dengan tim likuidasi. Selanjutnya itu nota kesepahaman antara Kemenq dan OJK. Antara Kementerian Keuangan dengan Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas BDL telah lakukan kesepakatan untuk tertuang pada kesepakatan nomor MOU 07 /MK6/2015 PRJ 39/D01/2015 tanggal 30 April 2015 tentang percepatan penyelesaian kewajiban bank dalam likuidasi X program penjaminan pemerintah. Selanjutnya, melaksanakan due diligence oleh BPKP. Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan agar lakukan audit terlebih dahulu
oleh BPK sebelum serah terima aset aset. Namun, BPK memberi tanggapan bahwa audit lebih tepat dilakukan oleh BPKP, sehingga terdapat 4 BDL ex UP3 telah lakukan due diligence oleh BPKP yang bertujuan untuk mengetahui nilai sisa aset BDL yang akan diserahkan kepada pemerintah setelah proses likuidasi terakhir dan permasalahan atas aset tersebut. Yang terakhir itu penandatanganan perjanjian dan BAST aset. Seperti yang diketahui bahwa ada 5 bank dan satunya telah melakukan penyerahan aset. Maka terdapat 4 bank yang melakukan penandatanganan perjanjian BAST. Yang pertama itu PT Bank Global INT pada tanggal 24 Oktober 2016, selanjutnya PT Bank Asiatik 24 Oktober 2016, PT Bank Dagang Bali yaitu 6 Maret 2017, dan PT Bank Ratu. Dalam hal ini, PT Bank Ratu tidak melakukan penandatanganan dan BAST karena kewajiban sudah terselesaikan sebelum pada tanggal 5 Juli 2017. Selanjutnya. Oke, terima kasih Ali. Nah, di sini saya Indah akan melanjutkan presentasinya. Nah, di sini sekarang kita akan membahas mengenai PMK nomor 185/PMK.06/2019. Nah, seperti yang teman-teman udah lihat tadi juga, ada beberapa dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan aset ex-BDL ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai PMK 185 tahun 2019 tentang pengelolaan aset ex-BDL oleh Menteri Keuangan. Mulai dari yang pertama, latar belakang kenapa munculnya PMK ini, lalu pertimbangan penyusunannya seperti apa, lalu isinya seperti apa, itu akan kita bahas sampai dengan ke depan. Yang pertama mulai dari latar belakang. Nah, latar belakang dari munculnya PMK ini itu ada 3 hal. Yang pertama adalah dana talangan terkait likuidasi 16 bank dalam likuidasi pada tahun 1997 itu bersumber dari pemerintah. Yang kedua adalah rekomendasi dari BPKRI LHP nomor 1/12/02/2006 pada tanggal 6 Februari 2006, yaitu isinya kemungkinan pengambilan sisa aset yang masih tersisa di BDL untuk menyelesaikan kewajiban dalam rangka meminimalkan kerugian negara. Dan yang terakhir adalah pengelolaan aset ex-BDL telah dilakukan sejak tahun 2007 oleh DJKN, CQ, DIT, PKNSI dengan tujuan akhir adalah merealisasikan seluruh aset BDL yang diterima dari TL atau tim likuidasi. Nah, adapun pertimbangan penyusunan dari PMK 185 tahun 2019 ini adalah yang pertama adalah belum terdapat payung hukum. Jadi, pelaksanaan pengelolaan aset ex-BDL oleh DJKN belum terdapat payung hukum. Nah, dengan demikian, untuk mempercepat pengelolaan kewajiban negara, maka telah dilakukan pengelolaan yang mengikuti pola pengelolaan aset ex-BPPN dengan tetap memperhatikan aspek good governance. Yang kedua adalah kendala teknis pencairan. Jadi, pelaksanaan pengelolaan aset ex-BDL ini mengalami kendala dalam teknis pencairan karena terdapat beberapa kondisi aset yang tidak ideal, sehingga dibutuhkan payung hukum berupa peraturan bagi pengelola dalam melaksanakan penyelesaian. Yang ketiga adalah akselerasi penyelesaian pengelolaan aset BDL. Nah, terdapat masukan secara umum yang menyatakan bahwa diperlukan akselerasi untuk penyelesaian pengelolaan aset BDL yang telah dikuasai oleh Menteri Keuangan. Next. Salah slide. Ya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai maksud dan tujuan dari PMK ini. Yang pertama itu ada pedoman. Jadi, memberikan pedoman atas pengelolaan aset ex-BDL. Yang kedua itu ada menyempurnakan, yaitu menyempurnakan pengelolaan yang telah berlangsung dan mengatur penyelesaian masalah yang timbul saat ini. Yang ketiga adalah menggagas akselerasi tadi. Jadi, menggagas akselerasi untuk penyelesaian pengelolaan aset BDL yang telah dikuasai oleh Menteri Keuangan dalam koridor perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini juga ada dasar hukumnya. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 17 tahun
2003 tentang keuangan negara, ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, ada PP Nomor 25 tahun 99 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank. Yang keempat ada Perpres Nomor 24 tahun 2010 junto Perpres Nomor 56 tahun 2013 tentang kedudukan, tugas dan fungsi eselon 1 Kementerian Keuangan, dan PMK 185 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kelola Kementerian Keuangan. Next. Nah, di PMK ini tuh isinya apa aja? Jadi di PMK ini tuh terdiri dari 9 bab, mulai dari ketentuan umum, pengelolaan aset, penilaian, hasil pengelolaan aset, penanganan perkara, laporan, SOP, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Untuk di sini kita akan membahas mulai dari pengelolaan aset sampai dengan pelaporan. Nah, untuk ruang lingkup di PMK ini tuh membahas apa aja? Yang pertama itu ada kas. Nah, kas itu adalah uang tunai dan atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat dicairkan. Yang kedua itu ada aset kredit. Aset kredit itu adalah hak pemerintah yang berasal dari tagihan BDL terhadap debiturnya. Yang ketiga, ada aset inventarisasi, adalah aset yang berupa barang selain tanah dan atau bangunan, termasuk kendaraan bermotor yang merupakan aset milik BDL. Lalu ada aset berharga, itu adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang yang merupakan aset BDL. Lalu ada aset penempatan. Aset penempatan itu adalah penanaman dana BDL pada bank atau lembaga keuangan lain, baik di bank dalam negeri maupun di luar negeri, dalam bentuk pinjaman antar bank atau interbank call money, tabungan, deposito berjangka, dan bentuk lainnya. Yang terakhir itu ada aset properti. Aset properti itu berupa tanah dan atau bangunan, dan atau satuan rumah susun atau apartemen berikut benda yang melekat dan merupakan satu kesatuan, yang merupakan aset milik BDL. Next. Nah, yang pertama, pengelolaan aset ex-BDL. Itu ada pengelolaan aset, lalu ada penilaian, ada hasil pengelolaan, penanganan perkara, dan pelaporan. Ini akan kita bahas untuk materi ke depannya. Lanjut. Nah, yang pertama itu pengelolaan aset kas. Nah, pengelolaan aset kas, yang pertama kas disetorkan oleh TL atau tim likuidasi ke kas negara, lalu menyetorkan bukti penyetoran kas disampaikan kepada DJKN untuk dikonfirmasi dan dicatat. Itu yang pengelolaan aset kas. Lalu yang pengelolaan aset kredit, itu ada dua, ada penatausahaan dan ada penyerahan pengurusan kepada PUPN. Untuk yang penatausahaan itu melakukan inventarisasi, verifikasi, dan pelaporan. Sedangkan untuk penyerahan pengurusan ke PUPN itu adalah untuk yang sudah diserahkan ke PUPN dilakukan rekonsiliasi minimal sekali atau per semester. Nah, untuk penyerahan aset kredit ini, itu yang pertama berdasarkan akte pengalihan hak tagih atau KC. Bila tidak ada, itu berdasarkan surat pengakuan utang dari direktur, dan jika itu tidak ada juga, berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dan bila ketiganya di atas itu tadi tidak ada, itu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa baca lagi di PMK 185 tahun 2019. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, pengelolaan aset inventaris. Pengelolaan aset inventaris ini meliputi yang pertama, penatausahaan. Penatausahaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan cara inventarisasi dan pelaporan aset inventaris.
Kemudian pemeliharaan dan pengamanan dilakukan oleh direktorat dan dapat diserahkan kepada Kanwil. Kemudian lelang. Direktur Jenderal dapat melakukan penjualan atas aset inventaris melalui lelang yang dilakukan melalui kantor pelayanan dengan nilai limit lelang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Next. Kemudian penetapan sebagai BMN. Pimpinan KL dapat membuat permohonan kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan aset inventaris menjadi BMN. Penetapan aset inventaris menjadi BMN dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui keputusan Menteri dan ditindaklanjuti dengan pembuatan BAST aset inventaris. Kemudian pemusnahan dilakukan jika barang tidak laku terjual atau tidak memiliki nilai ekonomis. Direktorat mengajukan permohonan pemusnahan kepada Direktur Jenderal. Jika disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan keputusan pemusnahan. Pemusnahan dilakukan oleh Direktorat dan dituangkan dalam berita acara pemusnahan. Next. Kemudian pengelolaan surat berharga. Pengelolaan surat berharga ini meliputi yang pertama penatausahaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal terhadap dokumen surat berharga dengan cara inventarisasi, verifikasi, dan pelaporan pengelolaan surat berharga. Kemudian permintaan konfirmasi kepemilikan. Direktur meminta konfirmasi kepemilikan surat berharga kepada BAE, KSEI, emiten, dan atau penerbit obligasi. Kemudian menghadiri RUPS atau RUPO. Direktur atau pihak yang dikuasakan dapat menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS atau RUPO. Keputusan yang diambil dimaksudkan untuk melakukan penambahan modal oleh Menteri. Next. Kemudian permintaan pembayaran atas Direktur meminta pembayaran atas dividen saham dan atau bunga obligasi setiap jatuh tempo. Kemudian ada pencairan obligasi. Direktur melakukan pencairan surat berharga berupa obligasi. Dan penjualan. Direktur Jenderal dapat melakukan penjualan surat berharga dengan lelang melalui kantor pelayanan atau tidak secara lelang. Nilai limit penjualan atas surat berharga ditetapkan oleh Direktur Jenderal paling sedikit sama dengan nilai pasar berdasarkan laporan penelitian. Next. Kemudian pengelolaan aset penempatan. Pengelolaan aset penempatan ini meliputi pertama penatausahaan. Dilakukan direktorat terhadap dokumen aset penempatan dengan cara inventarisasi, verifikasi, dan pelaporan pengelolaan aset penempatan. Kemudian pencairan dan atau penagihan dana pada bank penyimpan. Dilakukan oleh direktur dengan melakukan pencairan dan atau penagihan aset penempatan dengan cara mengajukan permintaan pencairan dan atau penagihan pada bank penyimpan. Kemudian aset properti. Aset properti ini terdiri dari aset tetap, yaitu aset properti yang berasal dari milik XBDL, barang jaminan diambil alih, yaitu aset properti yang berasal dari barang jaminan kredit yang telah diambil alih dan atau dikuasai oleh XBDL, aset yang diperoleh berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan aset yang berasal dari penyerahan pemegang saham kepada BDL untuk menyelesaikan permasalahan permodalan dan likuiditas BDL. Next. Pengelolaan aset properti sendiri meliputi pertama penatausahaan. Dilakukan oleh direktorat dengan cara inventarisasi, verifikasi, dan pengelolaan aset properti. Kemudian dokumen properti. Secara fisik dilakukan oleh Kanwil yang menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan aset kepada direktorat. Direktorat melakukan evaluasi atas laporan tersebut dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal. Dokumen aset properti dilakukan pemeliharaan dan pengamanan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal. Direktur atas nama Direktur Jenderal berwenang melakukan pemblokiran aset properti. Next.
Kemudian lelang. Direktur Jenderal dapat melakukan penjualan melalui lelang yang dilakukan melalui kantor pelayanan dengan nilai limit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Kemudian ada penebusan. Yang dapat melakukan penebusan ini bukan pihak terafiliasi, yaitu orang yang namanya tercantum dalam dokumen kepemilikan atau orang lain yang dinyatakan pemilik dengan putusan pengadilan atau ahli waris, badan hukum yang namanya tercantum dalam dokumen kepemilikan, dan eks-debitur terkait yang tidak mempunyai kewajiban kepada pemerintah RI berkaitan dengan BDL. Next. Nah, pihak terafiliasi sendiri merupakan komisaris atau pengawas ex-BDL, direksi atau pengurus ex-BDL, dan pemegang saham ex-BDL termasuk keluarga sedara maupun semenda. Proses penembusan aset properti ini yaitu pihak yang berminat harus mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal. Penembusan aset properti dapat disetujui apabila nilai penawaran paling sedikit sama dengan nilai pasar berdasarkan laporan penelitian. Persetujuan penembusan dilakukan oleh Dirjen berdasarkan rekomendasi Direktur. Next. Kemudian ada penetapan aset properti menjadi BMN. Menteri dapat menetapkan aset properti menjadi BMN baik berdasarkan permohonan dari pimpinan KL kepada Direktur Jenderal atau tanpa permohonan dari KL. Dengan permohonan KL, maka disampaikan kepada Direktorat dan jika disetujui, maka aset properti ditetapkan sebagai BMN dan ditetapkan status penggunaannya kepada KL dengan membuat BAST dari Direktorat kepada KL. Tanpa permohonan KL, maka Direktorat menyusun daftar aset properti yang direncanakan ditetapkan menjadi BMN. Penetapan dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri melalui keputusan Menteri. Kemudian ada pemanfaatan dalam bentuk sewa. Prosesnya yaitu calon penyewa aset harus mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal. Jika disetujui, maka Direktur Jenderal menerbitkan keputusan sewa. Berdasarkan keputusan sewa, penyewa dan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menandatangani perjanjian sewa. Jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Direktur Jenderal. Kemudian lingkup pengelolaan lain yaitu adalah penilaian. Penilaian aset inventaris, surat berharga, dan aset properti dilakukan oleh penilai pemerintah pada Direktorat Jenderal atau penilai publik. Dalam hal penilaian dilakukan oleh penilai publik, proses pengadaan jasa penilai publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu untuk hasil pengolahan aset. Next. Ini untuk hasil pengolahan aset berupa uang tunai. Yang pertama adalah pembayaran atau pelunasan aset kredit yang diserahkan pengurusan kepada PUPN, lelang aset inventaris, pembayaran atas dividen saham dan bunga obligasi, pencairan obligasi, penjualan atas surat berharga, pencemaran dan atau penagihan dana aset, penempatan bank pada bank penyimpan, lalu lelang aset properti, penebusan aset properti, lalu sewa aset properti. Next. Next. Untuk hasil pengolahan aset yang bukan berupa uang tunai, itu ada 2, yaitu penetapan aset inventaris berupa menjadi BMN, lalu penetapan aset properti menjadi BMN. Next. Untuk dikenakan biaya pengolahan aset, hasil pengolahan aset berupa uang tunai, yang pertama lelang aset inventaris, pembayaran atas dividen saham dan bunga obligasi, pencairan obligasi, penjualan atas surat berharga, pencemaran dan atau penagihan dana aset, penempatan pada bank penyimpanan, lelang aset properti, penebusan aset properti, sewa aset properti sesuai ketentuan PNBP. Next.
Hasil pengelolaan aset. Hasil pengelolaan aset ini berupa uang tunai dan bukan berupa uang tunai diperhitungkan sebagai pengurangan piutang pemerintah pada BDL yang tercantum dalam LKPP, seperti PT Bank Asiatik dalam likuidasi, PT Bank Dagang Bali dalam likuidasi, PT Bank Global Internasional Tbk dalam likuidasi, setelah diperhitungkan dengan biaya pengelolaan aset dan pembayaran nasabah penyimpanan dana merupakan hak pemerintah. Nasabah penyimpanan dana yang masih memiliki hak atas hasil pengelolaan aset yang besarnya ditetapkan oleh tim likuidasi dan disetujui oleh OJK. Next. Ini untuk penanganan perkara. Jadi yang pertama ada aset berperkara, lalu penanganan perkara oleh Biro Bantuan Hukum mengikutsertakan Dirjen Hukum dan Humas DJKN, lalu penyusunan laporan penanganan perkara, lalu yang terakhir adalah Dirjen KN. Next. Untuk pelaporan, Direktur Jenderal KN menyampaikan kepada Menteri Keuangan laporan semester pengelolaan aset X Bank dalam likuidasi meliputi perkembangan pengelolaan aset dan hasil pengelolaan aset. Lalu saya akan menambahkan mengenai piutang BDL. Jadi piutang BDL ini terdiri dari 15 BDLX dana talangan, 5 BDLX dana pinjaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, akuntansi dan pelaporan. Proses pelaporan ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada pengklasifikasian, yang kedua ada pengukuran, yang ketiga ada penyajian, dan yang keempat ada pengungkapan. Yang pertama ada pengklasifikasian, piutang pada BDL. Piutang pada BDL merupakan saldo piutang pemerintah pusat dalam bentuk bagi kepada seluruh bank dalam likuidasi yang belum menyelesaikan kewajibannya. Aset dalam bentuk piutang pada BDL berasal dari pemberian tambahan dana talangan, saldo debit, dan dana penjaminan. Piutang pada BDL terdiri dari yang pertama ada piutang pada 15 BDL dana talangan dan piutang pada 5 BDL dana penjaminan, unit pelaksana penjaminan pemerintah atau UP3. Selanjutnya ada pengukuran. Beban atas aset yang timbul dari pemberian BLPI diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada dokumen sumber dan atau dokumen penyesuaian atas beban. Pendapatan LO atau laporan operasional atas aset yang timbul dari pemberian BLPI diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada dokumen sumber penerimaan dan atau dokumen memo penyesuaian pendapatan. Pendapatan LRA atau laporan realisasi anggaran atas aset yang timbul dari pemberian BLPI diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas. Dan terakhir, penerimaan pembiayaan atas aset yang timbul dari pemberian BLPI diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen setoran. Intinya ada penyajian, realisasi beban pendapatan LO dan penerimaan pembiayaan yang dicatat dalam buku besar akrual disajikan pada laporan operasional, laporan perubahan likuiditas dan neraca. Dan realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan yang dicatat dalam buku besar kas disajikan pada laporan realisasi anggaran. Yang terakhir adalah pengungkapan informasi terkait dengan aset yang timbul dari pemberian BLPI diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ini adalah jurnal aset yang timbul dari pemberian BLPI, potensi realisasi anggaran. Pertama, jurnal beban, dan ada jurnal pendapatan LO, yang terdiri dari jika pendapatan diakui pada saat timbulnya hak. Dan yang kedua, jika pendapatan diakui pada saat kas diterima di kas negara. Selanjutnya ada jurnal pendapatan LRA.
dan jurnal penerimaan pembiayaan. Akuntansi pos neraca aset yang timbul dari pemberian BLBI BDL. Pertama ada pengakuan piutang pada BDL diakui setelah pengalihan hak tagih dari Bank Indonesia kepada Menteri Keuangan sebagai cesi dan pemberian dana pinjaman kepada BDL. Piutang, ini ada pengukuran. Piutang pada BDL diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan atau net realizable value. Nah, selanjutnya adalah aset yang timbul dari pemberian BLBI. Pertama ada pengukuran, bahan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber. Penerimaan pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen setoran. Pendapatan LO diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera pada dokumen sumber penerimaan. Dan yang keempat, pendapatan LRA diukur berdasarkan nilai nominal yang tertera dalam dokumen sumber penerimaan kas. Juga ada penyajian, piutang pada PDL disajikan pada neraca sebagai piutang lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan atau net realizable value. Nah, ini adalah jurnal aset yang timbul dari pemberian BLBI. Yang pertama ada jurnal pencatatan piutang pada PDL, yang kedua ada jurnal pencatatan beban pengisian piutang pada PDL, dan ada jurnal penerimaan non-anggaran hak DPK lainnya. Lalu ada jurnal pencatatan pembayaran hak DPK lainnya, ada jurnal penerimaan atas biaya pencairan aset X BDL, ada jurnal pembayaran pelunasan piutang pada BDL, ada jurnal pendapatan LRA. Nah, ini yang terakhir adalah dokumen sumber. Dokumen sumber yang digunakan untuk proses akuntansi aset yang timbul dari pemberian BLBI, terdiri atas yang pertama ada akta cesi, yang kedua keputusan Kementerian Keuangan, yang ketiga ada perjanjian secara kelola aset, yang keempat ada berita acara pengembalian aset, yang kelima ada PAST, yang keenam ada bukti penerimaan negara atau BPN, dan yang keenam dan terakhir ada PAR. Jadi, terima kasih atas sekian dari kelompok kami atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan ke Indah. Oke, baik. Terima kasih, Aji. Baik, teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga bisa memahami. Buat teman-teman yang mau nanya, silakan ya, teman-teman. Kami jawab sebisanya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa di raise hand ya, teman-teman. Oh, Bapaknya nggak ada di Zoom ya, guys? Sebentar ya. Bapak tadi kayaknya keluar kelempar gitu. Oke, coba. Sambil nunggu, guys, pikirin pertanyaannya.
dengan sewa ini sendiri, tanggung jawab dari biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan itu ada di tangan penyewa. Jadi dapat meringankan biaya pemeliharaan aset properti XBDL ini. Oke, terima kasih atas jawabannya kelompok 3. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Oke, Bibi, silahkan Bibi. Ya, izin bertanya, Indah, mengenai bank yang mengalami likuidasi, namun masih ada nasabah yang memiliki kewajiban pada bank tersebut. Itu bagaimana cara mengoptimalisasi pembayaran kewajiban dari nasabah tersebut yang belum selesai? Terus, apakah kewajiban tersebut akhirnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan penagihan? Indah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bibi atas pertanyaannya. Mohon izin untuk kelompok 3 berdiskusi terlebih dahulu ya. Izin menjawab pertanyaan dari Vibi, mungkin dari teman-teman yang lain nanti bisa ditambahkan. Sebenarnya untuk pengaturan itu tuh masing-masing aset ada peraturannya di PMK 185 tahun 2019. Apakah dia itu aset kas atau aset kredit atau aset penempatan, itu dijelaskan masing-masing nanti bagaimana cara penyelesaiannya. Misalnya untuk aset misalnya untuk aset kas. Jadi itu pengelolaannya cuma kas disetorkan dari tim likuidasi yang sudah terbentuk, itu dibawa ke kas negara, lalu untuk bukti penyetorannya itu disampaikan ke DJKN untuk dikonfirmasi dan dicatat. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan Vibi, kenapa sebentar. Nah, mungkin untuk urutan pembayaran atas bila ada kreditur yang mungkin masih memiliki kewajiban, yang pertama itu di sini ada urutan pembayaran atas hasil pencairan aset BDL setelah dikurangi terlebih dahulu dengan yang pertama itu dikurangi dengan gaji pegawai yang terutang, lalu ada biaya perkara pengadilan, lalu ada biaya lelang terutang, ada pajak terutang, ada biaya kreditur, dan sisanya itu dibayarkan kepada kreditur dengan tujuan pembayaran, nasabah penyimpan dana, dan kreditur lainnya. Mungkin itu dari aku. Terima kasih Indah jawabannya. Oke, terima kasih Bibi.
Baik, terima kasih teman-teman atas 3 orang penanya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bertanya kembali, bisa raise hand ya teman-teman. Untuk sesi pertanyaan berikutnya, ya kita ke WA Group ya. Baik, Pak. Ya, mungkin Mbak Indah itu Zoom-nya bisa di end aja, ya. Kita ke grup WA. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Kalau di grup WA nanti bisa pertanyaan ditulis, jawabannya juga tulis. Yuk, silakan. Waktunya masih panjang.